Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita, Wenya Family. Untuk kali ini kita akan menge-share video kegiatan Wendy dan Yani yang menghabiskan weekend bersama, yaitu dengan cara menikmati berbelanja. Dan di video ini juga kita akan berbagi informasi tentang kecanduan berbelanja atau disebut dengan shopaholic. Sama dengan video-video sebelumnya, jika teman-teman ingin mengetahui kegiatan dari Wendy dan Yani, maka teman-teman harus menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jika teman-teman ingin mengetahui informasi tentang bagaimana informasi kecanduan berbelanja atau shopaholic, maka teman-teman harus mendengarkan celotehan saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai di skip karena akan menimbulkan gagal paham nantinya. Namun sebelum itu, kami mohon dukungan dan supportnya buat teman-teman semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami lebih semangat buat video selanjutnya. Buat sebagian orang, menghabiskan waktu untuk berbelanja merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan oleh siapa saja, guna memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing. Namun, ada kalanya aktivitas yang satu ini juga berubah menjadi sebuah kegemaran dan hobi. Hobi berbelanja atau yang juga sering disebut dengan istilah shopping dapat dengan mudah kita temui di lingkungan sekitar atau bahkan kita sendiri. Bukan hanya sekedar kegemaran untuk berbelanja, hobi ini tidak jarang berujung menjadi sebuah indikasi yang dikenal dengan shopaholic. Istilah shopaholic mungkin familiar di kalangan masyarakat dengan merujuk pada orang yang suka belanja. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Maka dari itu, supaya kita lebih paham, yuk dengerin ulasan dari kami ini. Apa itu shopaholic? Shopaholic atau yang dalam dunia psikologi lebih dikenal dengan istilah oniomania atau compulsive buying disorder atau CBD, merupakan jenis kecanduan perilaku atau behavioral disorder yang ditandai dengan obsesi berlebihan untuk berbelanja atau membeli sesuatu yang kemudian memberikan dampak negatif. Oniomania merupakan kondisi psikis yang benar-benar bisa terjadi pada seorang yang masuk dalam kategori yang sama dengan kecanduan alkohol dan obat-obat. Berbeda dengan orang biasa yang melakukan aktivitas belanja dalam waktu-waktu tertentu atau sesuai dengan kebutuhannya, seorang shopaholic menjadikan belanja sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan itu sendiri. Jadi, kalau diibaratkan nih, shopping sudah menjadi semacam fashion hidup. Ayo, teman-teman semua sudah termasuk shopaholic atau belum? Jangan sampai ya, teman-teman. Nih, penyebab dan ciri-ciri shopaholic. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, shopaholic merupakan kondisi psikis yang dapat dialami oleh seseorang dan benar-benar berbeda dari orang yang hanya menyukai shopping. Sindrom yang dapat terlihat dari para penderita oniomania diantaranya: 1. Menghabiskan uang untuk belanja lebih dari kemampuan finansial yang dimilikinya. 2. Menjadikan shopping sebagai upaya pelarian dari masalah yang dihadapi dan solusi ketika sedang emosi atau depresi. 3. Berbelanja untuk mengurangi rasa bersalah atas kegiatan shopping sebelumnya. 4. Kehilangan kendali atas dirinya ketika ingin berbelanja. 5. Kerap merasakan dorongan yang kuat untuk berbelanja dan akan merasakan sensasi tidak nyaman jika tidak shopping. Seseorang dapat menjadi shopaholic dikarenakan berbagai macam faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun karena faktor eksternal. Penyebab dari faktor internal
Shopping merupakan salah aktivitas yang menyenangkan bagi banyak orang. Siapa sih yang tidak bahagia ketika mendapatkan barang yang sudah lama menjadi idaman? Hal ini dikarenakan produksi hormon endorfin dan dopamin oleh otak saat sedang berbelanja. Berangkat dari rasa bahagia saat belanja inilah yang kerap kali membuat orang menjadi shopping sebagai cara untuk menyenangkan diri sendiri, khususnya untuk melawan rasa depresi dan mengusir emosi negatif. Sedangkan faktor dari eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar juga dapat membuat seseorang menjadi kecanduan shopping. Faktor eksternal yang dimaksud berasal dari lingkungan sosial berupa pergaulan yang dipenuhi oleh para pecinta shopping. Fenomena konsumerisme yang dibangun oleh para pelaku bisnis juga menjadi alasan lain yang menyebabkan banyak orang menjadi gemar berbelanja. Kemungkinan seseorang yang mengalami kecanduan belanja tidak menyadari hal-hal tersebut terjadi pada dirinya. Untuk mengenali apakah kita termasuk orang yang mengalami kecanduan belanja atau tidak, berikut tanda-tanda kecanduan belanja yang perlu kita ketahui. 1. Kita belanja hanya bertujuan untuk meredahkan stres. 2. Terobsesi membeli barang tiap minggu atau bahkan tiap hari. 3. Selalu menghabiskan banyak waktu untuk melihat-lihat barang atau cuci mata doang. 4. Merasa sangat gembira setelah membeli sesuatu. Kelima, menghabiskan dana melampaui batas nominal kartu kredit atau kemampuan finansial. 6. Selalu membeli barang-barang yang akhirnya tidak digunakan. 7. Merasa bersalah setelah membeli barang-barang, meski terus belanja kembali di hari-hari berikutnya. 8. Mengalami kesulitan di masa mendatang akibat boros berbelanja di masa lalu. Dan tanda lainnya yang dominan dimiliki orang kecanduan belanja adalah lebih suka berbelanja sendiri daripada bersama teman maupun keluarga, agar tidak merasa malu saat membeli barang. Nah, jika kita sudah ada tuh ciri-ciri di atas, maka siap-siaplah kita harus mengatasinya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Penanganan kecanduan belanja dapat dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan dan sumber masalahnya. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil meredakan kecanduan. Pertama, kerabat, pasangan, ataupun teman dekat perlu membantu mengambil alih kendali atas pengeluaran dana kita. Kedua, jalani konseling atau terapi psikologis agar dapat belajar mengontrol dorongan dan mengenali pemicu kecanduan belanja. Ketiga, para pencandu dapat belajar tentang mengatur keuangan dan belanja, mengadopsi gaya belanja yang sehat. Jangan biarkan kebiasaan belanja yang seharusnya menyenangkan menjadi kecanduan belanja yang beresiko. Jika kamu atau orang terdekat mengalami gejala-gejala kecanduan belanja, jangan sungkan untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater demi mendapatkan penanganan yang tepat. Ini kita kutip dari health.detik.com dan kita kutip juga dari alodokter.com. Kita kutip juga dari hellosehat.com. Kita juga perlu mengetahui jenis-jenis shopaholic. Menurut ahli psikologi Terence Sulman, shopaholic terdiri dari berbagai tipe perilaku, yaitu pertama, pembeli kompulsif, yaitu berbelanja untuk mengalihkan perasaan. Kedua, pembeli tropi, yaitu menemukan aksesoris sempurna untuk pakaian dan lain-lain meskipun berupa barang kelas atas. Ketiga, pembeli citra, yaitu membeli mobil mahal dan barang lainnya yang terlihat oleh orang lain. Keempat, pembeli diskon, yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena sedang banting harga atau bisa juga disebut pemburu diskon. 5. Pembeli kodependen, yaitu membeli hanya untuk dicintai dan disukai oleh pasangan atau orang lain. 6. Pembeli bulimia, yaitu membeli lalu mengembalikan, membeli lagi lalu mengembalikan lagi, mirip seperti bulimia.
7. Pembeli kolektor, yaitu harus membeli satu set barang dengan lengkap atau membeli baju yang sama dengan warna yang beragam. Jika kita pikirkan secara matang, shopaholic bukan lagi sebuah hobi, namun ia dapat didefinisikan sebagai gangguan mental. Bagaimana sih pola pikir seorang shopaholic? Seperti yang dilansir dari verywell.com, inilah beberapa hal yang ada dalam pikiran seorang shopaholic sejati. 1. Shopaholic akan terus berusaha disukai orang lain. Menurut penelitian, seorang shopaholic biasanya memiliki kepribadian yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan subjek penelitian non-shopaholic, yang berarti mereka baik hati, simpatik, dan tidak kasar kepada orang lain. Karena mereka sering kesepian dan terisolasi. Pengalaman berbelanja menyediakan shopaholic untuk berinteraksi secara positif dengan penjual dan berharap bahwa jika membeli sesuatu maka mereka akan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Kedua, shopaholic memiliki harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah merupakan salah satu karakteristik yang paling umum ditemukan dalam studi mengenai kepribadian shopaholic. Menurut para shopaholic, berbelanja adalah cara untuk meningkatkan harga diri, terutama jika objek yang diinginkan terkait dengan citra atau image yang ingin dimiliki oleh pembeli. Namun, harga diri rendah juga dapat menjadi konsekuensi dari shopaholic, terutama banyaknya utang yang dimiliki dapat meningkatkan perasaan tidak mampu dan tidak berharga. Ketiga, shopaholic memiliki masalah emosional. Shopaholic memiliki kecenderungan untuk memiliki ketidakstabilan emosional atau perubahan suasana hati. Penelitian juga menemukan bahwa shopaholic juga sering menderita kecemasan dan depresi. Belanja sering digunakan oleh mereka untuk memperbaiki mood, meskipun hanya berlaku untuk sementara waktu. Keempat, shopaholic memiliki kesulitan untuk mengontrol impuls. Impuls merupakan suatu yang alami, yang secara tiba-tiba mendorong kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita akan merasa perlu untuk bertindak. Kebanyakan orang merasa cukup mudah untuk mengontrol impuls. Karena mereka telah belajar untuk melakukannya di masa kanak-kanak. Di sisi lain, shopaholic memiliki impuls berlebih dan tak terkontrol untuk berbelanja. 5. Shopaholic selalu memanjakan fantasi. Kemampuan shopaholic untuk berfantasi biasanya lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Ada beberapa cara yang membuat fantasi memperkuat kecenderungan untuk membeli terlalu banyak, yaitu shopaholic dapat berfantasi mengenai sensasi berbelanja ketika terlibat dalam kegiatan lain. Mereka dapat membayangkan seluruh efek positif dari membeli objek yang diinginkan, dan mereka dapat melarikan diri ke dunia fantasi dari kerasnya realita kehidupan. Keenam, shopaholic cenderung materialistis. Penelitian ini menunjukkan bahwa shopaholic lebih materialistis dibanding dengan pembeli lain. Namun, mereka menunjukkan adanya cinta yang rumit terhadap harta benda. Secara mengejutkan, mereka sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk memiliki benda-benda yang mereka beli, dan mereka kurang memiliki dorongan untuk memperoleh harta benda dibandingkan dengan orang lain. Hal itu menjelaskan mengapa shopaholic cenderung membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Jadi, apa yang menunjukkan bahwa mereka lebih materialistis dibanding dengan orang lain? Ada dua dimensi lain dari materialisme, yaitu rasa iri dan tidak murah hati. Mereka jauh lebih iri dan kurang murah hati dibandingkan dengan orang lain. Hal yang mengejutkan adalah para shopaholic memberikan barang yang mereka beli untuk orang lain hanya untuk membeli cinta dan meningkatkan status sosial, bukan sebagai tindakan kedermawanan. Karena shopaholic ini sudah termasuk dengan penyakit kejiwaan, maka dia memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yang dialami shopaholic. 1. Efek jangka pendek. Efek jangka pendek yang dialami oleh shopaholic adalah mereka akan merasa positif
Dalam banyak kasus, mereka mungkin merasa bahagia setelah selesai berbelanja, tapi perasaan itu terkadang tercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Perasaan itulah yang mendorong mereka untuk kembali berbelanja. Kedua, efek jangka panjang. Efek jangka panjang yang dirasakan oleh shopaholic mungkin bervariasi. Shopaholic cenderung menghadapi masalah keuangan dan mereka juga banyak kewalahan dengan utang. Dalam beberapa kasus, mungkin mereka hanya menggunakan kartu kredit hingga mencapai batas maksimal. Namun, dalam kasus lain mereka mungkin menunda biaya cicilan rumah dan kartu kredit bisnis mereka. Demikianlah informasi tentang kecanduan berbelanja atau shopaholic. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat shopaholic karena kita tahu sendiri segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Oke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman yang masih menonton video kita sampai detik sekarang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Cukup sekian video dan informasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.